tuntutan kita agar adanya gelar perkara khusus itu bisa dilaksanakan. Dan dengan demikian nantinya bisa ditindaklanjuti ke proses berikutnya. Berarti penghentian penyelidikan itu harus dianulir. Dan gejala penganuliran itu melalui proses pemberitahuan seperti ini. Ijazah yang diduga palsu ini salah satu daripada permasalahan itu. Saya kira poin utamanya demikian. Ya mudah-mudahan pihak Karo Wasidik terus bergerak ya, untuk menindaklanjuti pengaduan dari TPUA tersebut. Kami dari TPUA ya, yang juga disertai oleh beberapa aktivis telah mendatangi Bareskrim, khususnya Karo Wasidik ya, Bareskrim Mabes Polri. Tujuannya pertama adalah menanyakan tentang perkembangan surat yang dibuat oleh TPUA tanggal 26 Mei 2025 berkaitan dengan keberatan terhadap pengumuman Dirtipidum tentang penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo dan mengajukan usul serta mendesak agar diadakan gelar perkara khusus sebagaimana diatur dalam Perkapolri 6 tahun 2019 bahwa gelar perkara khusus itu ada sebagai satu mekanisme kalau pihak berkeberatan atas penghentian penyidikan ataupun keputusan penyelidik ya. Dalam hal ini Dirtipidum. Nah, kami membuat surat memohon perkembangan informasi perkembangan dari apa yang telah disampaikan oleh TPUA itu dan juga menambah bukti baru yaitu semacam bantahan lah terhadap konten yang telah dikemukakan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei ya, yang lalu itu yang menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Joko Widodo tersebut gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan ternyata pada hari ini pihak Karo Wasidik itu sudah memberi jawaban gitu kan bertanggal 4 Juni 2025. Berarti beberapa hari yang lalu ya. Yang intinya adalah surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas. Gitu. Jadi surat kita tanggal 26 Mei yang lalu dijawab gitu kan bahwa jawabannya ada pemberitahuan secara tertulis tanggal 4 Juni 2025. Yang intinya sebetulnya poin intinya adalah mungkin poin 2 lah. Poin 1-nya rujukan yaitu sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Biro Wasidik Bareskrim Polri telah menerima surat pengaduan saudara dan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Jadi surat kita ditindaklanjuti ya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian bahwa dia menyatakan atau surat ini menyatakan berkaitan hal tersebut ditegaskan surat ini hanya pelayanan pengaduan masyarakat bukan untuk kepentingan peradilan. Saya kira ini konteks yang wajar-wajar saja gitu kan. Kemudian poin berikut yang paling penting dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Polri bahwa saat ini Biro Wasidik Bareskrim Polri sedang melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, membangun budaya kerja anti korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Saya kira poin ini akan menjadi juga dasar ataupun tagihan juga dari TPUA atas janji menindaklanjuti dari surat kita. Dan dengan begitu kita sangat berharap betul
kalau peraturan yang dijadikan landasannya, peraturan memberi peluang adanya gelar perkara khusus. Dengan begitu kita harapkan bahwa dugaan ijazah palsu Joko Widodo itu dapat digelar secara transparan, terbuka, sehingga masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia bisa tahu pada hasilnya tentang dugaan tadi, asli atau palsu. Dengan begitu kita bisa menuntaskan persoalan ini, dan kalaupun nanti ditindaklanjuti ke peradilan, ke pengadilan, maka tindak lanjut itu berdasar pada putusan yang transparan, yang akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi bukan secara sepihak. Itulah ruang yang kita sebut dengan gelar perkara khusus. Harapannya dengan adanya pemberitahuan awal ini, mungkin nanti ada pemberitahuan berikutnya sampai kepada kesimpulan bahwa harapan tuntutan kita agar adanya gelar perkara khusus itu bisa dilaksanakan. Dan dengan demikian nantinya bisa ditindaklanjuti ke proses berikutnya. Berarti penghentian penyelidikan itu harus dianulir. Dan gejala penganuliran itu melalui proses pemberitahuan seperti ini. Mudah-mudahan sesuai dengan komitmennya, yaitu wilayah bebas dari korupsi dan adanya keinginan membangun budaya kinerja anti korupsi serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, itu bisa terrealisasi dengan langkah-langkah transparan tadi dan berujung kepada apa yang menjadi pengaduan dari TPUA, pasal 263, pasal 264, pasal 266 KUHP, pasal 68, pasal 69 dari Undang-Undang Sisdiknas, bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi yang juga dugaan sekaligus dalamnya skripsi palsu Jokowi itu bisa terbukti dan dapat ditindaklanjuti sampai ke proses peradilan nanti. Saya kira inilah momentumnya, inilah tantangannya, inilah duel hukum. Itu bahwa apakah Jokowi mampu membuktikan ijazahnya dan skripsinya asli, atau kita rakyat masyarakat bangsa Indonesia bisa juga membuktikan bahwa ijazah dan skripsi Joko Widodo palsu. Dengan begitu, maka kita bisa mendapat jawaban final atas keraguan dokumen atau sertifikat mantan Presiden Republik Indonesia yang berkuasa 10 tahun, yang tentu saja juga kita mampu menilainya bahwa banyak kasus-kasus yang ada di dalamnya, dan ijazah yang diduga palsu ini salah satu daripada permasalahan itu. Saya kira poin utamanya demikian. Ya, mudah-mudahan pihak Karo Wasidik terus bergerak ya untuk menindaklanjuti pengaduan dari TPUA tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Pak Sri Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baik secara pribadi ataupun kelompok aktivis Mendukung ini ya. Zaman bahaya. Saya ikut mendukung apa yang disampaikan oleh TPUA. Demikian juga saya mendukung perjuangan para teman kita, baik Roy Suryo, Bung Lucianipar, Dr. Tifa, dan lain-lain, termasuk Bang Rizal Fadilah, serta Saudara Kirana ya, Saudari Kirana. Kurnia. Mohon maaf. Ya, itu mudah-mudahan upaya mereka dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran itu terwujud dan berhasil, sukses. Amin. Masalah ijazah palsu ini, saya pikir masalah yang mendunia. Ya. Karena
satu-satunya presiden yang dipersoalkan ijazahnya ya Jokowi. Ya, jadi ini masalah nasional maupun internasional. Dan itu hanya merupakan satu bagian saja, bagian kecil tadi disebutkan, pintu masuk untuk membuka siapa sebetulnya Jokowi itu. Ya, dan apa yang disampaikan oleh Bareskrim dari suratnya tadi menunjukkan bahwa memang ini belum final, ini masih berproses, ya. Jadi kita menunggu selanjutnya bagaimana masalah gugatan terhadap ijazah palsu ini itu akan bisa selesai sesuai dengan harapan daripada seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga mengenai soal tadi bahwa Bareskrim ternyata juga lagi sibuk dengan masalah korupsi. Nah, kita acungi jempol ya, karena kemudian terbuka ya bahwa masalah Jokowi itu tidak hanya soal ijazah palsu saja, ya, tapi masalah korupsi juga, dari soal apa tuh namanya reklamasi pantai utara Jakarta, reklamasi Banten, PIK 1, PIK 2, demikian juga Rempang, lalu terakhir Raja Ampat. Ini harus dibongkar semua, ya. Dan oleh karena itu mohon teman-teman para aktivis juga kemudian mari bergerak bersama, mari berjuang bersama untuk demi kejayaan daripada rakyat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan apa yang diterima oleh Mas Rizal Fadila siang ini patut kami memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian bahwa ada wajah humanis yang ditampilkan oleh polisi hari ini sesuai dengan slogan mereka, serve and protect. Artinya mereka menjamin, pertama, memastikan di lingkungan Polri tidak ada lagi di kemudian hari terjadinya praktek korupsi. Itu yang pertama. Itu patut kita apresiasi. Yang kedua, mengenai surat atau permintaan dari TPUA, ini juga menunjukkan bahwa kepolisian tidak menghentikan kasus ini, tetap akan diproses, hanya dimintakan TPUA bersabar karena ada kondisi tertentu yang sedang dialami oleh Kepolisian Republik Indonesia. Namun saya mau juga menambahkan, di dalam negara hukum, ya, apa yang terjadi hari ini kalau bisa saya katakan telah terjadi judicial disarray. Nah, dalam judicial disarray ada prinsip-prinsip negara hukum yang harus kita lakukan. Pertama, apa yang kita kenal dengan supremacy of law, ya kan? Jadi apa yang terjadi hari ini menyangkut dugaan ijazah palsu Jokowi ini sudah bergulir dengan sangat baik. Kepolisian menanggapi baik yang dilakukan oleh TPUA maupun apa yang dilakukan oleh Jokowi sebagai pelapor. Ya, tapi dalam negara hukum, saya mau memberikan analogi aja yang paling sederhana. Ketika kita mengatakan bahwa ijazah itu dokumen privat atau dokumen publik, ya kan, Bang Rizal? Sama seperti kita mau menginap di hotel syariah. Kalau pakai dalil aktori incumbio probatio, masa pihak hotel yang harus memastikan dengan dalil tadi bahwa
surat nikah itu harus dia yang buktikan, bukan si pemegang surat nikah. Ini kan lucu. Dan dokumen ijazah, surat nikah, KTP itu bukan dokumen privat, bukan. Dia kapan saja bisa diminta dibuka. Kita mau pinjam online aja bang, ya itu harus dibuka, dimintakan KTP kita. Ini kok ada gugatan dari warga masyarakat menyangkut dugaan ijazah palsu, pakai dalil yang tadi saya katakan di depan, aktori inkubit probasio. Ini hubungan yang kontraktual dan itu hukumnya hukum perdata, bukan pidana. Kewajiban membuktikan adanya dugaan ijazah palsu itu bukan pada yang mendalilkan. Kalau dalam hukum pidana yang wajib membuktikan itu jaksa penuntut umum, bukan Bang Rizal dan kawan-kawan. Ini ngawur ini, ya kan? Jadi saya nggak mau berpanjang-panjang. Sebenarnya apa yang kita alami hari ini, kalau dalam bahasa hukumnya itu devil advocate. Perdebatannya agak penting. Nah sekarang kita harus buktikan bahwa negeri ini menuju kepada yang sejatinya sebagai Reichstag. Ya, biarkan berproses semua ini. Polisi harus jujur, fair, adil, punya kapasitas untuk kemudian mengembangkan perkara ini dengan seterang-terangnya. Agar rakyat dan negeri ini patuh terhadap hukum. Terima kasih. Dan terakhir, sebagai aktivis pro-demokrasi, saya juga salah satu aktivis 98 yang memimpikan negeri ini menjadi negeri yang baik dengan hukum yang dijalankan setegak-tegaknya dan seadil-adilnya terhadap siapapun. Even dia mantan presiden. Kalau perlu presidennya juga. Ya kan? Demikian. Terima kasih. Pak, namanya? Saya Firman Tenri, advokat, aktivis 98. Apalagi? Nomor sepatu. Yuk, mama kumpul kita yuk. Yuk. Nah, ini. Mama, ayo mama. Ada sebelah sini. Yuk. Titip sama itu. Titip. Itu aja titip. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami cukup berbahagia bahwa surat yang sudah dilayangkan oleh TPUA tanggal berapa ya? Sekitar seminggu lalu. Tanggal 4 ya. Berarti suratnya sebelum tanggal 4 ya. Itu sudah mendapat jawaban yaitu tanggal 4. Dan kita baru terima hari ini. Artinya bahwa Bareskrim sudah merespon ya surat dari TPUA untuk melakukan gelar perkara. Betul ya? Nah, terima kasih kepada pihak polisi, kepada Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo ya, bahwa permasalahan ini bukan permasalahan ecek-ecek, bukan permasalahan remeh-temeh. Kenapa? Karena ini adalah pembuktian kesahihan ijazah dari mantan presiden kita yang ke-7, betul ya? Betul. Kami tidak berpanjang lebar, kami emak-emak selalu berharap karena kami selalu membersamai. Artinya apa? Kami pengen ini berjalan dengan baik, tidak ada ribut di sana sini. Tuh, pasukan kita datang terus ya. Jadi jangan dianggap ini permasalahan yang ecek loh. Selalu pada ngomong apa? Kan sudah nggak jadi presiden, ngapain sih diurusin ijazahnya? Nggak begitu. Ini adalah komitmen kita. Bagaimana kita melaksanakan undang-undang ya, baik undang-undang pemilihan presiden itu yang paling penting sekali. Itulah kenapa kita tidak ada komitmen sehingga MK-nya bisa diobok-obok kemarin di Pilpres 2024, betul ya? Makanya jangan sampai kejadian lagi. Kita tetap kawal ya, walaupun kami mak-mak, tapi alhamdulillah kami memiliki pemikiran atau akal yang waras. Betul Ibu? Betul. Terima kasih, semoga Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Prabowo Subianto segera menyelesaikan ini. Karena kami lihat bahwa Pak Jokowi kan lagi sakit tuh. Kami pengen ini cepat selesai, jangan sampai terjadi kenapa-napa dengan beliau. Kita doain cepat sembuh ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.